Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tamara Maria Sidorus, NPM 2208260020. Sini saya akan presentasikan mind mapping saya pada blog tumbuh dan kembang yang berjudul stunting. Yang pertama, dimulai dari definisinya itu, yaitu definisi dari stunting itu sendiri adalah gangguan pertumbuhan linier pada anak yang ditandai dengan tinggi badan anak lebih rendah dibandingkan standar usianya. Kondisi ini dinyatakan bila tinggi badan menurut umur berada di bawah -2 standar deviasi berdasarkan kurva WHO. Penyebab utamanya adalah kekurangan gizi kronis dan pengaruh lingkungan yang buruk sejak masa kehamilan hingga usia 2 tahun. Gejala dari stunting itu sendiri yaitu stunting bisa dikenali dengan beberapa gejala, yang dimana tinggi badan anak lebih pendek dibandingkan teman seusianya, pertumbuhan fisik lambat, sulit terlihat perubahan signifikan dari bulan ke bulan, wajah tampak lebih muda dari usia sebenarnya, berat badan bisa normal atau menurun tetapi tidak proporsional dengan tinggi badan, dan yang paling serius adalah perkembangan kognitif dan motorik anak yang terhambat sehingga bisa berdampak pada kecerdasannya. Untuk etiologinya itu yaitu stunting terjadi karena asupan gizi kurang dalam jangka panjang, baik sejak dalam kandungan hingga usia balita. Infeksi berulang seperti diare dan ispa yang menyebabkan tubuh anak tidak bisa menyerap nutrisi dengan baik. Sanitasi dan kebersihan lingkungan yang buruk, pola asuh yang tidak memadai, termasuk kurangnya pemahaman orang tua tentang gizi, serta faktor sosial ekonomi rendah yang membatasi akses keluarga terhadap pangan bergizi dan layanan kesehatan. Untuk faktor resikonya itu sendiri yaitu dia ada beberapa faktor resiko utama dari stunting ini, yang dimana ibu hamil kekurangan gizi, berat badan lahir rendah, tidak mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, makan pendamping atau MPASI yang tidak adekuat, kemudian anak sering mengalami infeksi kronis, rendahnya akses terhadap pangan bergizi dan pelayanan kesehatan. Untuk komplikasi dari stunting ini yaitu stunting bukan hanya masalah fisik, anak yang mengalami stunting beresiko mengalami gangguan perkembangan otak dan kecerdasan, dan yang kedua daya tahan tubuh rendah sehingga rentan terhadap penyakit, kemudian bisa mengakibatkan resiko penyakit kronis di masa dewasa seperti diabetes dan hipertensi, dan produktivitas yang rendah saat dewasa karena kemampuan belajar dan kerja yang menurun. Untuk tata laksana dari stunting itu sendiri yaitu dia penanganan stunting ini meliputi pemberian makanan tambahan yang bergizi untuk mengejar pertumbuhan, kemudian diberikan suplementasi vitamin dan mineral seperti zat besi dan seng, kemudian tata laksana infeksinya itu dia baik melalui pemberian antibiotik atau rehidrasi jika diperlukan. Kemudian semua penanganan ini dia harus dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan. Untuk edukasinya itu sendiri, dia pencegahan lebih baik daripada mengobati. Beberapa langkah edukasi yang penting untuk mencegah stunting itu sendiri yaitu dia pentingnya gizi seimbang sejak masa kehamilan, kemudian memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan, lalu dilanjutkan dengan MPASI yang adekuat. Kemudian bisa menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti cuci tangan dan menjaga sanitasi, serta memberikan imunisasi dan pencegahan infeksi secara rutin, serta pantau pertumbuhan anak secara berkala, misalnya melalui KMS dan posyandu. Kemudian stunting ini dia adalah masalah serius. Mari sama-sama kita cegah stunting sejak dini karena masa depan anak bangsa dimulai dari tumbuh kembang yang sehat. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.